Hai teman-teman, hari ini aku mengundang kamu semua untuk menonton perlombaan yang paling unik. Kita akan melihat mana dari ketiga hal ini yang akan mencapai otak paling cepat. Gelombang suara, molekul bau, atau cahaya. Perkenalkan temanku, Mona. Dia sudah setuju untuk membantu kita melakukan percobaan ini. Kontestan pertama kita adalah seberkas cahaya yang dipantulkan dari cangkir kopi Mona. Dan wow, cepat sekali. Cahaya itu sampai di mata Mona dan melewati tempat yang becek. Ini lapisan air mata tipis yang menutupi kornea, bagian permukaan mata. Kornea adalah benda yang luar biasa karena merupakan satu-satunya bagian tubuh yang tidak tersuplai darah. Kornea mendapatkan oksigen langsung dari udara setelah gas larut di dalam air mata. Tapi jangan berlama-lama di sini, nanti kita ketinggalan. Bentuk kornea mirip jendela yang bening dan transparan, yang memfokuskan cahaya dan membiarkannya masuk ke mata. Tapi, apa itu? Bukannya memasuki pupil, cahaya kita harus melewati satu lapisan lembab lain yang agak lebih tebal. Oh, aku tahu. Ini namanya aqueous humor. Oke, bukan humor yang seperti itu. Ini adalah cairan yang mengisi ruang antara kornea dan lensa mata. Cairan ini membantu kornea mempertahankan bentuknya. Tak butuh waktu lama untuk melewati halangan ini, dan si cahaya akan memasuki pupil, yaitu lingkaran hitam di tengah iris coklat Mona. Ukuran pupil bisa berubah untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk lebih dalam ke mata. Saat ini pupil Mona sedang menyempit, sehingga cahaya bergerak sangat cepat. Si cahaya bergerak lumayan cepat untuk menembus pupil, lalu segera melewati lensa bening. Cara kerja lensa mata sangat mirip lensa kamera, menipis agar Mona bisa melihat objek jauh dan menebal saat dia perlu melihat objek di dekatnya. Tepat setelah memasuki pusat mata, berkas cahaya ini jatuh ke genangan air lainnya, yaitu vitreous humor. Oh, masih kurang lucu? Oke. Cairan tak berwarna ini mengisi ruang antara lensa dan retina. Berkatnya, mata bisa mempertahankan bentuknya yang bulat. Cahaya menyelip melewati rintangan terakhir ini dan mencapai tujuan akhirnya, yaitu retina. Retina adalah lapisan dalam di bagian belakang mata. Cara kerjanya seperti layar film, dengan cahaya yang diproyeksikan di permukaannya. Ups, cahaya kita tiba-tiba berputar 180 derajat. Semua karena gambar yang diproyeksikan ke retina dalam keadaan terbalik. Retina dipenuhi fotoreseptor pekat cahaya, jumlahnya jutaan. Saat ini, fotoreseptor mengubah cahaya kita menjadi sinyal elektrokimia. Pada kecepatan yang membuat mual, sinyal ini bergerak melewati saraf optik menuju pusat penglihatan. Di sini, di dekat bagian belakang otak. Tada! Otak secara instan menerjemahkan berkas cahaya tadi ke dalam gambar, dan Mona melihat cangkir kopinya. Wow, cepat sekali. Tapi sebelum kita menarik kesimpulan atau memutuskan pemenangnya, ada dua kontestan lagi yang harus kita lihat. Kucing Mona mengeong di dapur. Awalnya itu hanyalah gelombang suara. Gelombang ini memasuki telinga luar Mona dan merambat ke lorong yang agak sempit, yaitu saluran telinga. Hei, hati-hati, jangan terlalu cepat. Au, itu gendang telinga. Warnanya hampir transparan dan terlihat seperti sepotong plastik kecil. Pantas saja gelombang suara kita tidak melihat dan menabraknya. Lihat, gendang telinganya bergetar dan mengirimkan gelombang suara dalam bentuk getaran lebih dalam ke telinga tengah. Di sini, gelombang suara harus melewati 3 tulang kecil. Tulang ini membuat getaran suara kita menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, getaran suara menghadapi rintangan serius pertama dalam perjalanannya, yaitu koklea. Bukan koklea diet, ini koklea yang asli. Koklea terletak di telinga bagian dalam, terlihat seperti siput dan dipenuhi cairan. Cairan koklea diet. Koklea juga ditutupi ribuan sel rambut kecil yang menggelitik getaran suara kita. Bertahanlah teman kecil. Omong-omong, saat masuk ke rumah siput, getaran membuat cairan di sana beriak. Sel-sel rambut merasakan gelombang yang merambat dan menganalisisnya. Sel-sel rambut yang lebih dekat ke ujung rumah siput menangkap lebih banyak suara bernada tinggi, seperti nyamuk berdengung. Sementara yang lebih dekat ke pusat
mendeteksi suara bernada rendah, seperti gonggongan anjing besar. Guk 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 guk. Tiba-tiba, sel-sel rambut mengubah gelombang suara kita menjadi sesuatu yang berbeda total, yaitu sinyal listrik. Sinyal ini berjalan ke otak melalui saraf pendengaran. Puff! Dan otak mengubah sinyal ini menjadi serangkaian suara. Arti suara ini cuma satu. Mona, saatnya kamu memberi makan kucingmu. Setelah memberi kucingnya makan, Mona melihat cangkirnya dan memutuskan sudah waktunya untuk istirahat. Dia membuka stoples tempat dia menyimpan kopi bubuk, dan ini dia peserta terakhir balapan kita, molekul bau. Si molekul kopi melayang di udara, terhirup oleh Mona dan sampai di hidungnya. Di sana lembab, sehingga si molekul agak kesulitan menghindar agar tidak terjebak benda-benda lengket. Ini selaput lendir. Selaput ini menangkap kuman, debu, dan partikel kecil lainnya. Kalau tidak, semua tadi akan masuk ke paru-paru dan membuatnya sakit, seperti rasanya diabaikan gebetan. Sekarang si molekul bau harus melewati hutan pepohonan lebat. Ini adalah bulu hidung. Bulu-bulu ini menjebak partikel yang lebih besar seperti serbuk sari atau debu. Itulah yang terjadi tepat di depan kita saat ini. Ada partikel debu besar yang tersangkut di beberapa helai bulu. Hati-hati molekul kopi, bersembunyilah. Dan Mona pun bersin. Semua hal menjijikan keluar dari hidungnya dengan kecepatan 160 km per jam. Wuhuu! Dan dari sekali bersin, terciptalah sekitar 100.000 tetesan kecil atau droplet. Aku punya tebak-tebakan, hewan apa yang paling menderita saat bersin? Jawabannya gajah. Dengan sedikit keajaiban, molekul kopi kita berhasil tetap di dalam hidung dan kini melanjutkan perjalanannya. Si molekul melewati pepohonan yang jauh lebih tipis dan kecil, yaitu bulu super kecil yang disebut silia. Kita hanya bisa melihatnya jika memakai mikroskop. Silia melambai maju mundur dan menggerakkan lendir yang berisi partikel menuju tenggorokan. Agak mirip crowdsurfing di konser band rock. Perbedaannya, pilihan di sini ada dua, Mona batuk dan mengeluarkannya atau menelannya. Tapi jangan lupakan molekul kopi kita, ia memasuki ruang yang agak besar jika dibandingkan ukuran si molekul. Ini adalah rongga hidung dan atapnya ditutupi dengan selembar jaringan, yaitu epithelium olfactory, yang kalau kamu cadel, sebutannya menjadi epithelium olfactory. Olfactory adalah bahasa sulitnya apapun yang berkaitan dengan penciuman. Jaringan ini punya reseptor khusus yang sangat sensitif terhadap molekul bau. Reseptornya sangat kecil dan kamu punya lebih dari 10 juta buah dan jenisnya hampir ada 450. Molekul bau kita menyentuh salah satu reseptor. Tapi tunggu, kok tidak ada reaksi apa-apa? Tiap reseptor bau dapat diaktifkan oleh molekul bau yang berbeda-beda, dan tiap molekul bau bisa mengaktifkan beberapa jenis reseptor, tapi tidak semuanya sesuai. Tampaknya molekul kopi kita perlu menemukan reseptor lain untuk melanjutkan balapan. Reseptor yang diperlukan ditemukan. Molekul kita mengikatnya, dan misinya berakhir. Sekarang hasil balapan kita tergantung pada sinyal listrik yang tercipta saat molekul bertemu dengan reseptor. Dengan kecepatan super tinggi, sinyal bergerak sepanjang saraf olfaktori ke bulbus olfaktori, lalu ke bagian otak yang mengidentifikasi bau. Nikmat, Mona pun siap meminum kopinya. Dan kini, mari kita lihat hasil balapannya. Semua kontestan bergerak secepat kilat. Mereka mencapai otak jauh lebih cepat daripada sekejap mata. Tapi yang paling lambat dari mereka bertiga adalah molekul bau. Sorry ya bro. Sementara si cahaya butuh beberapa detik untuk menyelesaikan balapan. Mulai dari mencapai mata Mona untuk diubah menjadi gambar di otaknya. Menurutku si cahaya butuh lebih banyak humor. Namun yang tercepat mencapai otak Mona adalah gelombang suara. Memang benar suara bergerak lebih lambat dibanding cahaya, tapi gelombang suara menyebabkan getaran langsung di sel-sel rambut dan tidak perlu mengaktifkan reseptor apapun, sehingga gelombang suara adalah pemenangnya. Ya, pemenangnya adalah Cochlear Diet.
Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.